Al-Jili ini tadi menempatkan dengan insanun kamil, kembali lagi mengingat kenangan kepada buyut beliau. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekamilannya itu adalah ketika menunjukkan bagaimana saling mencintai. Dengan cintanya siapa? Ummati, ummati, ummati. Nggak tengok kalian, istilahnya bahasa kalau bahasa Ustaz tadi. Buyutku itu nggak ada dibilangnya wahai Fatimahku, Fatimahku. Atau wahai Aisyahku, Aisyahku. Atau wahai Aliku, Aliku. Karena sepupu juga kan, Ali yang selama umur 6 tahun ikut Nabi Muhammad. Toh. Wahai Hasan dan Husainku, cucu yang selalu dipangku Rasulullah kan. Cinta Nabi Muhammad kepada umat-umatnya. Ini yang diharapkan Al-Jili kepada masyarakat suasana waktu itu. Di mana waktu itu terjadi perpecahan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiy ba'dah. Hari ini kita bersama berkumpul dalam membahas tasawuf falsafi. Ya, baik. Yang harus pertama kita ketahui kalangan adik-adik sekalian adalah bahwa beliau termasuk ngefans banget sama Ibnu Arabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi yang paling jadi utama adalah ternyata beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kita ketahui Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pihak ayah itu dari Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Tapi yang menjadi kaitannya adalah Ali ini suami dari Fatimatu bin Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibu dari Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keturunan dari Husain bin Ali bin Abu Thalib. Sebagaimana yang saya bilangkan tadi. Bahwa Ali adalah suami dari Fatimatu Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah. Kenapa ini Ustaz angkat? Ketika berbicara tentang keturunan Rasulullah, tentu yang menjadi topik utama adalah Rasulullah. Ketika berbicara tentang Rasulullah, yang menjadi kajian utama adalah kasih sayang Rasulullah. Ketika berbicara tentang kasih sayang Rasulullah, yang menjadi kajian intinya adalah cinta Rasulullah kepada umatnya. Dan cinta Rasulullah kepada umatnya itu adalah sebagai bukti bahwa Rasulullah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda nanti kajiannya ketika kita menunjukkan cinta kita kepada Allah. Maka disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah mencintai Allah, adalah buktinya dengan mencintai umatnya. Yang disayangkan umatnya tidak mencintai Rasulullah SAW. Tidak secara lahiri dan tekstual bahasanya, tapi kontekstual. Karena udah nyata dan jelas itu. Merata itu. Merata terutama di daerah Sumatera.
pukul 2 sampai 3 dini hari itu rata-rata air kiriman itu. Kalau bahasa dibilang orang, kiriman air bandang dari bukit. Nah, berbagai macam bentuk kejahatan Sid sebenarnya Sid. Tapi nanti akan masuk semua adalah memang wujud kejahatan kita tuh. Dan Ustaz pernah bilang itu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat sedikit keburukan maka baginya keburukan itu. Dan memang tempat-tempat yang ketimpa bencana kemarin adalah sejatinya kalau kalian lakukan penelitian itu adalah anak-anak sungai itu. Sungai-sungai yang dari zaman dahulu kala itu terjadi kekeringan, tapi diputuskan domisilinya ya, domisili sungai itu ya. Sehingga dia bukan lagi sungai namanya. Jadi daratan lah. Padahal Ustadz suka dengan bahasa filsafat, kita tanpa kita sadari, mereka tuh kemarin tuh pulang kampung. Yang Ustadz khawatirkan itu belum semuanya yang pulang kampung. Yang Ustadz khawatirkan kalau udah semuanya pulang kampung tenggelam. Masuk Ustadz cari siapa yang pulang kampung tuh? Air. Ketika berbicara tentang cinta Rasulullah kepada Allah adalah cinta kepada umatnya itu. Ummati, ummati, ummati. Ya, maka tentunya yang dikembalikan adalah bagaimana kita untuk saling menyayangi itu. Makanya ada firman Allah dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Tapi apa yang terjadi? Semua kandidat pilkada kemarin adalah orang penyembah Allah. Tapi permasalahannya adalah dia kembali ke dirinya atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Survei membuktikan diri. Nah, inilah yang sebenarnya dirujukkan oleh Al-Jili karena keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Zahra sebagai istri dari Ali bin Abi Thalib. Dan di saat itu kembali dengan suasana masa di mana Mongol dan tentara salib masih mewarnai dampak penjajahan yang mereka lakukan. Sehingga yang muncul adalah jadi Mongol dan tentara salib, sehingga mendatangkan krisis iman tuh. Namun syukurnya memang nggak murtad. Sehingga yang terjadi adalah perebutan harta dan tahta. Ya, nanti kita tinggal pulang bagaimana konsep pemikiran Al-Jili nanti untuk menguatkannya. Tapi nanti nggak lepas dari apa yang dimiliki oleh Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi pun terinspirasi dari Mansur Al-Halat, paling utama Bayazid Al-Bustami, Nasud dan Lahud. Tapi nanti kita ambil dari kajian Imam Ghazali, ada di situ tajalli di situ. Ketika ditanya bagaimana prosesi menuju tajalliat itu, riadohnya gimana? Kita awali dengan takhalli, dikosongkanlah tadi bagaimana apa yang kita punya dosa tuh. Ketika Al-Jili terinspirasi dari Ibnu Arabi masuk kepada Wahdatul Wujudnya, ini sebenarnya mau diangkat kembali kepada kalangan masyarakat masa beliau. Dahlah, jangan pamer-pamer lah, jangan so anggar-anggar ilmu lah. Al-Jili ini tadi menempatkan dengan insanun kamil, ya, kembali lagi mengingat kenangan kepada buyut beliau. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekamilannya itu adalah ketika menunjukkan bagaimana saling mencintai. Dengan cintanya siapa? Ummati, ummati, ummati. Nggak tengok kalian, istilahnya bahasa kalau bahasa Ustaz tadi. Ya,
Buyutku itu nggak ada dibilangnya wahai Fatimahku, Fatimahku, atau wahai Aisyahku, Aisyahku, atau wahai Aliku, Aliku. Karena sepupu juga kan, Ali yang selama umur 6 tahun ikut Nabi Muhammad. Oh, wahai Hasan dan Husainku, cucu yang selalu dipangku Rasulullah kan. Cinta Nabi Muhammad kepada umat-umatnya. Ini yang diharapkan Al-Jili kepada masyarakat suasana waktu itu. Di mana waktu itu terjadi perpecahan. Sebagian pernah perpecahan yang terjadi saat ini. Semua ngaku umat Jangan sampai air yang kita pikir tadi sudah pulang kampung, ternyata masih 1/4 dari 4/4 yang belum, dari 3/4 yang belum pulang kampung. Kalau udah 3/4 pulang kampung berarti bisa tenggelam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, jadi kembali kaji ke situ dia kupasannya. Ya, di sini tadi penempatan kajiannya sederhana. Insan kamil itu adalah manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, yang lepas dari egonya. Kalau bahasa masuk al-halat adalah terjadi kesatuan dirinya dengan Tuhan. Maka tidak pernah berbicara pinjam al-halat dengan apa yang disebut oleh Bayaji Bustami, nasutiyahnya. Nggak ada lagi kajian-kajian kemanusiaan itu, nggak ada. Apapun Rosid tadi itu melakukan segala aktivitas, semua dia menjadi orang kaya, saudagar, menjadi seorang pemimpin, pejabat, bertahta, berkedudukan. Dia nggak sadar itu dirinya. Dia sadar hanyalah dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai istrinya dengan anak-anaknya pun, loh kalian nggak bingung, kalian nengok papa kalian tuh nggak pernah pulang. Loh, kami selama ini dijenguk papa kok. Sebentar, tapi sebentar itu kami rasakan seperti sahabat. Karena cinta. Cinta itu mewarnai. Cinta inilah yang hilang sebenarnya. Ini yang disebut dengan kamilun. Kamil itu ada sempurna, karena hakikat dari cinta itu adalah mencintai, bukan dicintai. Sapriyani. Allah mencintai Nabi Muhammad sampai keluarlah tadi surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu dia. Ya. Baik, sudah. Di sini Kamil tadi mencintai, Allah mencintai Nabi Muhammad mencintai Allah. Nggak pernah berhenti tuh. Yang bahaya tuh kita minta dicintai. Mencintai tak mau. Makanya hadis dari Nakli yang dibagikan oleh Allah melalui Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal adalah hak Allah dan hak hamba. Hak Allah itu adalah disembah tuh. Sedangkan hak hamba tadi adalah dipenuhi kebutuhan hamba. Allah akan penuhi kebutuhan kita. Tapi dengan syarat kita memenuhi kebutuhan Allah. Apa? Disembah. Nyembahnya pun bukan dengan sembah begitu aja. Mukhlisina lahuddin. Dengan ikhlas. Ini kan perkara gangguan setan itu datang kan gara-gara tidak ikhlas. Dan tidak ikhlas itu menyebabkan hadirnya khotorofikol, khawatir di hati. Sehingga khawatir tadi datanglah ragu. Ragu tadi datanglah was-was. Yuwaswisu fi sudurinas minal jin nati wannas. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan yang lebih bahaya itu adalah manusia itu. Setan manusia. Karena nampak. Kalau jin itu tak nampak. Jadi jin itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan tentang surah An-Nas tadi, ya, jin itu ada kelompok-kelompoknya, sama dengan manusia itu ada kelompok-kelompoknya. Ada jin yang tadi adalah istiqomah kepada Allah, sama manusia istiqomah kepada Allah. Nah, jadi syaitan itu adalah sifat tiahnya ke sana. Dan sifat inilah yang mewarnai sehingga menghilangkan makna cinta, yang ada adalah benci. Sehingga datanglah serakah.
Serakah itulah tadi selalu diobati dengan ruku. Sehingga datanglah sombong. Sombong tadi dihentikan dengan sujud. Maka datanglah nanti kepada ikhlas. Maka ikhlas itulah dijaga dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi inilah yang ditempatkan tentang apa yang diperjuangkan oleh Al-Jilli. Semuanya Bahri adalah terpancing oleh apa sih? Terpancing oleh suasana kondisi sosial, ekonomi, politik, sehingga religius itu dijadikan sebagai jubah. Nah, masalah cerminan. Jadi cerminan sifat Tuhan dan insan kamil itu bagaimana? Kesitulah kajiannya kembali kepada mengosongkan diri dari segala dosa. Nasutia, kebiasaan manusia, itu tadi, itu dihilangkan. Jadi tidak ada. Sampai-sampai bagaimana Umar mengatakan, cukup aku sajalah yang berhasil dari Umar. Kalaupun aku gagal, cukup aku saja yang gagal. Jangan sampai keturunan Umar ada yang akan melakukan itu. Jadi itu semua apa? Cerminan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh nggak akan ada salahnya. Ya, Nabi ada salah, tapi sebelum berbuat salah langsung dilindungi Allah. Kita bersalah, tapi kita bersalah bisa diberikan Allah kepada pintu taubat. Maka dikatakan wahwal azizul ghafur. Bagaimanapun Allah tunjukkan keperkasaannya dengan memberikan balasan bagi orang yang berbuat dosa, tapi bagi orang yang bertobat, Allah datangkan kasih sayangnya. Maka kembali kepada pertanyaan si Apipah, ya insan kamil sendiri tidak mengakui dirinya insan kamil. Sama itu kajian seperti wali. Insan kamil itu seperti wali. Dan wali tidak pernah mengaku dirinya wali. Karena dia mau berondok dari sisi kewaliannya. Karena itu akan bisa membuat fatal. Orang akan menuhankan dia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, dia akan dituhankan selain Allah. Dua. Dan itu akan menjadi bahaya bagi dia. Makanya banyak wali itu dua gaungnya. Kalau nggak pergi ke hutan di tempat kesunyian. Yang kedua jadi orang gila dan tanpa diketahui orang. Hanya orang-orang yang mengerti lah kalau itu wali atau tidak. Hah? Oh, ngaku-ngaku enggak itu? Bukan wali. Itu cuman wali murid bagi anaknya. Enggak ada. Pertama, dia enggak pernah mengakui dirinya insan kamil. Kedua, dia selalu menuju kepada cita-cita insan kamil. Dan dia pasti akan mengatakan bahwa hati-hati untuk melepaskan diri dari kekamilannya. Karena dia berupaya untuk cita-cita pada insan kamil, maka dia pasti tidak akan pernah mau tergoda itu. Dan dia sadari, maka bahasa Ustaz sederhana. Tinggal nunggu metodenya. Belasan puluhan tahun kita dihidupkan Allah, cuma satu yang diminta Allah. Setia enggak kita bernyembah Allah? Dalam mengempatkan kepada soal Arab ayat 172. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu sebenarnya. Tapi permasalahannya adalah di mana waswas syaitan. Baik, Ustadz tambahkan. Yang harus ada dipahami tentang kajian insan kamil ini ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa kerinduan sosok Al-Jilli untuk kembali kepada kesadaran diri untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Jilli adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ini yang dirindukan oleh Al-Jilli untuk menyadarkan kepada kalangan ulama saat itu untuk kembali kepada kitab yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Ya. Jadi yang kedua adalah melihat suasana kondisi saat itu.
memahami kondisi suasana politik waktu itu sangat berbekas pengaruh yang ditinggalkan oleh Mongolia dan tentara salib. Dan tentunya pengaruh itu meninggalkan antek-antek tuh. Sehingga orang-orang yang berilmu hanya adu ide aja itu. Pikiran dia tidak lagi disandarkan ke hati, ke zikir. Akal dia tidak lagi disandarkan ke hati. Pikiran dia tidak lagi disandarkan ke rasa. Pemikiran dia tidak lagi kepada mengalihkan kepada perasaan. Yang ada hanya pikiran-pikiran memikirkan dan pikiran memikirkan di akalnya itu saja buangnya. Maka muncul nanti kajinya, enak kali lah dia, enak kali lah dia, enak kali lah dia. Bagaimana aku biar enak? Aku harus bertahan menjadi pendamping raja gitu. Sementara yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu kondisi sosialnya. Politiknya begitu juga. Politik itulah yang dilakukan. Inilah suasana yang disadarkan oleh Al-Jildi kepada kajian Insanun Kamil. Maka masuk kepada pertanyaan Aldi, relatif atau mutlak? Gak ada yang relatif di situ. Yang ada adalah mutlak. Tapi tentunya yang jadi insan kamil sini adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan kita semua mau jadi insan kamil. Kita masih berproses. Tapi contoh konkret yang sebagai insan kamil yang dimaksud dengan kerinduan Al-Jilli adalah kepada buyutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari dua hal ini tadi akan merujuk kepada kupasan kajian yang pertama tentang bagaimana terinspirasinya Al-Jilli dari kajian Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Yang orang menuding beliau dengan panteistik. Padahal tidak, sama seperti apa yang disampaikan oleh Mansur Al-Halat dan juga Bayazid Al-Bustami. Kesatuan agama, Nur Muhammad di situ, hululnya di situ. Orang bayangannya ngeres aja tuh. Kesatuan agama ini dimasuk pakai bahasa filsafat, no. Bukan semua agama tuh sama, enggak. Hei yang punya agama-agama tadi, pada dasarnya kamu itu bertuhankan Allah. Makanya Ustadz pernah ngomong, bila di lokasi Jalaluddin Ar-Rumi dipaparkan secara detail, berapa banyak orang yang non-muslim masuk Islam setelah Jalaluddin membuka nuansa itu. Karena orang mencari kebenaran tuh, masa kita tutup? Tapi itu kajian tasawuf. Mana dia mengajar tentang putaran-putaran, memang berputar aja kita nih, Ja. Nggak ada kemana-mana, Ja. Nggak ada kemana-mana kita semua ini. Kita berputar di satu titik. Putaran itu hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Insyaallah. Kembangnya itu semua itu menunjukkan bagaimana kondisi batin kita. Tapi orang yang nggak percaya dia dengan hanya berputar di suatu tempat itu aja, itu yang tadi nggak pernah dapat ketenangan. Tapi orang yang percaya dengan berputar pada satu tempat titik itu, dia nggak akan pernah rasa kekacauan dan kegelisahan. Yang ada adalah ketenangan. Ya, baik. Jadi inti yang dikembalikan dalam kupasan ini, kajiannya adalah bahwa tentang satuan agama, wahdatul wujud, kesatuan wujud yang ada. Ini kan semasalahnya, ini biar saya kasih tahu loh. Penyebab hadirnya Tuhan yang lain selain Allah itu adalah dua itu, harta dan itu yang direbutkan dan diributkan. Tak cocok dengan peraturan pedoman kitab suci. Akhirnya dirombak-rombak, ujung-ujungnya makanya muncullah Tuhan yang lain selain Allah. Inilah yang membuat tadi mau disatukan oleh Ibnu Arabi, mau disatukan oleh Mansur Al-Halat, mau disatukan oleh Bayazid Al-Bustami, mau disatukan termasuk oleh Al-Jilli. Tapi penyatuannya bukan secara lahiri.
Al-Jili konsentrasi kepada kondisi umat Islam yang ada saat itu hanya dengan penuh kepameran, ria, sombong. Sebagaimana saat ini yang sombong dengan hafalannya. Maka Ustaz katakan mereka tuh tadi berbincang-bincang dengan Allah atau berbincang-bincang dengan jemaah. Kalau dia berbincang-bincang dengan Allah, pasti dia akan ajak jemaahnya. Dia akan fokus dengan penuh nikmat bincang pada Allah. Maka datanglah khusyuk, menetes air mata di saat sholat. Tapi kalau dia bincang-bincang, dia hanya kepada jemaahnya, dia akan pamer dengan suara qori'nya dan dengan pamer dengan hafalannya, sehingga dia akan pada saat lupa dia bahwa dia manusia tidak luput dari lupa dan salah, lupa dia, bingung, tak ada yang bisa nyambung karena tak ada satupun yang ngapal surat itu. Tak ada perasaan untuk memikirkan itu. Gara-gara apa? Tahta apa? Paten kali imamnya, suara paten, hafalannya bagus, pada tepuk dada, tanya selera. Maka kata Allah, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Jangan dikira Ustaz tadi menyerang tahfidz Quran, yang enggak. Setoran ayat, pelatihan melancarkan hafalan itu kapan waktunya Ustaz? Saat datang azan menjelang di 5 waktu, setengah jam atau 1 jam paling lama, situlah awak menghafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kawan yang lain nyimak. Ini yang sebenarnya tujuan utama manusia itu diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Tapi yang survei membuktikan terjadi fakta yang nyata adalah kita menyembah harta dan tahta. Itu ya kajiannya ya. Contohnya kemana Aldi? Rasulullah. Nggak ada insan kamil tuh ngaku dirinya insan kamil. Karena semakin dia menyadari dirinya kepada kekamilan, dia akan semakin takut itu akan terjadi perubahan. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Gito Rolis, seorang pemabuk dari kalangan selebritis yang akhirnya bertobat kepada Allah. Tobatnya tadi hanya sederhana. Ketika mabuk-mabuk dia pulang, dibuka istrinya tadi pintu, istrinya tadi lupa melipatkan sejadah, telekung, karena langsung mengejar sebagai istri yang soleha, dibuat air panas, dibuat minuman kopi, tepijak dia tadi sejadah, di situ tersungkur dia menetes air matanya. Kenapa? Karena istrinya ini adalah mu'allafah, anak seorang pendeta. Gak pernah diajarkannya mengenal Islam. Tapi diam-diam belajar Islam dari orang lain tanpa menyinggung perasaan suami. Di situ menetes air mata, taubat-taubatan nasuha almarhum Gito Rolis Allah yarham. Dan itu saat dapat informasi dari Sabili. Kapan itu dikeluarkan? Setelah beliau meninggal dunia 3 bulan setelah itu. Dan itu memang wasiat beliau. Tolong keluarkan kisah ini setelah saya meninggal dunia berapa bulan kemudian. Kenapa nggak sekarang, Kiai? Saya takut ketika diceritakan nanti berubah saya. Semua yang saya ceritakan ini akan hambar, malih. Makanya disitulah wali dan insan kamil nggak pernah mengakui dirinya wali dan insan kamil. Ya, kaidah dari insan kamil itu tentunya tidak luput dari tentang pelepasan nasut. Nasut itu berhubungan dengan nafsiyah tadi. Nafsu nggak terkendali, makanya diikra'kan Allah melalui akal nih. Akal nih biar ikra' bismi rabbika ladzi khalaq. Ya, biar dapat hasil dari akal nih berpikir, maka cepat setorkan ke hati berzikir. Zikir inilah yang disebut nyebut ingat nama Allah. Kalau udah ingat nama Allah, terasa semua itu dengan perasaannya. Maka terasa sedapnya waktu itu aku. Terjadi kenangan-kenangan yang luar biasa. Dan terjadi cita-cita yang kedepannya akan dicapai bersama. Itulah zikir. Dan itu semua juga tidak bisa dipisahkan dari fikir. Tapi fikir adalah asisten dari zikir. Untuk apa terjadinya kekompakan antara direktur dan asisten ini, antara zikir dan fikir ini, untuk mengendalikan nafsu. Gitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.